Kalau Daud ini tadi, dia terbukti saudara tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap setia sekalipun banyak tekanan, ancaman, kesulitan, kesesakan, dia tetap setia. Yang kedua, kalau pertama tadi dia percaya kepada Tuhan dalam menghadapi kesulitan atau kesesakan. Yang kedua, dia mengandalkan kekuatan Tuhan dalam menghadapi tantangan. Coba kita baca sama-sama ayat 3. 2, 3 ayat. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Dia mengandalkan kekuatan Tuhan saudara dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi kesesakan tadi. Dia berharap pertolongan Tuhan, pertolongan dari surga, bukan pertolongan dari tetangga, teman, sahabat, keluarga, tetapi pertolongan dari Tuhan. Akan datang pertolongan dari surga, akan disokongnya aku dari Sion, tempat kudus Allah. Itu pengharapannya saudara. Luar biasa, luar biasa. Bantuan dari tempat kudus dan dari Sion. Kalau kita lihat ayat ke-8, kita baca bersama-sama. Ini buktinya bahwa dia mengandalkan Tuhan bersama. 1, 2, 3 ya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegang dalam nama Tuhan Allah kita. Kita bermegah dalam siapa? Tuhan Allah kita. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan strategi perangnya, kuda-kudanya. Karena pada waktu itu Daud dan kerajaan Israel pada waktu itu, yang Daud adalah rajanya, sudah besar waktu itu. Strategi perangnya keren, karena terbukti sebelumnya dia mengalahkan banyak sekali bangsa-bangsa. Tetapi pada waktu itu, pada saat ini, ketika dia menghadapi kesesakan, dia tidak mengandalkan itu. Dia tidak mengandalkan strategi perangnya, kuda-kudanya, dan semua kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. Tetapi dia mengharapkan pertolongan dari sorga. Dan dia disokong dari tempat kudus Tuhan. Ini luar biasa saudara. Dan mari kita mau belajar. Daud ini bermegang dalam nama Tuhan. Kalau kita dilihat di sini saudara, dia mengatakan orang ini dan orang itu, ya kan? Orang ini dan orang itu. Ada dua di situ, orang ini dan orang itu. Itu maksudnya apa? Dia mau membandingkan dirinya dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mungkin saja dia percaya Yesus, rajin ke gereja, tetapi dalam kesehariannya gereja dan statusnya itu hanyalah sebagai rajin ke gereja, sebagai lalu teridak dalam diri masalah yang bisa merampusnya, langsung nyari nampak dirinya yang keluar, yang berusaha menyelesaikan sebuah problem masalah itu. Tetapi Daud memperbandingkan saat itu, aku dan orang ini, orang itu, mereka mengandalkan kekuatannya, strateginya, kesuksesannya, dan segala yang dipunyainya. Tetapi aku bermegah, aku mengandalkan Engkau Tuhan. Itu yang mau dikatakan dalam saudara. Dan ini sangat penting. Kenapa? Kita akan melihat di bagian akhir. Apa perbedaan orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan di sepanjang akhir hidupnya. Akan nampak dia saudara. Mungkin saja kalau secara kasat mata kita lihat dia wow gitu ya. Dalam artian secara perekonomian nampak dia hebat gitu. Tetapi saudara, kalau kita lihat di ayat ini, ada perbedaan kemudian. Ada luar biasa perbedaan yang ditunjukkan. Orang ini dan orang itu, mereka tidak percaya, tidak mengandalkan Tuhan, dan ada hasilnya. Kalau di sini ayat 9 dikatakan apa saudara? Mereka rebah dan jatuh. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang menggagahkan Tuhan, mereka menang. Menang bagaimana? Tetap bangun, berdiri, dan tetap tegak. Di sini, makanya tidak mau sebagai dalam kehidupan sehari-hari nampak wow, ya tiba-tiba langsung terhempas, lanai kaibe, lanai idah, lenyap. Saudara yang dikasih Tuhan, ini penting dalam kita menghadapi tantangan saat-saat ini. Sangat penting kita mengandalkan kekuatan Tuhan dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi hidup ini zaman sekarang ini. Perlu sekali. Adalah gampang kita rebah dan jatuh. Ayat 9 itu. Rebah dan jatuh karena sesungguhnya saudara, kita tidak punya kekuatan dalam hidup kita. Lah boleh kena sebentar.
Sejauh apa rupanya kita kuat bertahan? Apa rupanya yang bisa kita bikin? Atau besok